Shalom Bapak Ibu Jemaat GKBI yang terkasih. Puji dan syukur kalau pada pagi hari ini kita kembali dapat bersama-sama beribadah secara online. Marilah kita memulai ibadah kita dengan mengawalnya dengan berdoa, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah Kau curahkan ke dalam hidup kami ya Tuhan. Bapak, kalau pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama untuk beribadah secara online, kiranya Engkau yang mau pimpin setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah kami diberikan hati yang siap untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan untuk memuji Engkau. Engkau kiranya juga yang mau hindarkan kami dari segala gangguan teknis, baik itu internet, listrik yang saat ini menjadi kebutuhan utama kami dalam beribadah online. Kiranya juga Engkau mau urapi hamba-Mu, Pendeta Widianto Yong, yang akan menyampaikan firman, kiranya segala apa yang dipersiapkan juga dapat menjadi berkat bagi jemaat GKBI. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan penyertaan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Membuka ibadah kita, Bapak Ibu sekalian, marilah kita menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Dan sebelumnya kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 92 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dan dengan diiringi kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Marilah kita menaikkan pujian pembukaan kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan kita dengan menaikkan lagu Terpujilah Allah. Khotbah dan Psalm, saya persilakan kepada hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kita akan memulai ibadah kita ini dengan sebuah pengakuan dan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita menyanyikan mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Hukum Tuhan yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa mengikuti perintah Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau menyertai dan memimpin kita dan senantiasa mengingatkan kita apabila kita berjalan menjauhi firman Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini kita mau menaikkan pujian, bukan dengan barang fana. Karena dengan darah yang mahal, Tuhan telah menebus dosa kita. Semuanya sia-sia dan tak
kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal ya Bapa. Bukan dengan emas perak ataupun dengan barang-barang lainnya Tuhan. Tapi dengan darah-Mu Engkau mau menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Bapa, kiranya juga Engkau yang mau senantiasa memimpin kami di sepanjang kehidupan kami. Biarlah kami dapat senantiasa turut berjalan sesuai dengan firman-Mu yang kudus ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebagai umat Tuhan yang telah dimerdekakan dari dosa, Tuhan memberikan kepada kita berita anugerah yang terambil dari Ibrani 9 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyerahkan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dan sebagai petunjuk hidup baru terambil dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah, lembut, dan hormat. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Widianto Yong. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Biarlah firman Tuhan yang senantiasa menjadi pelita dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan satu pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya persilakan kepada hambanya. Iya, terima kasih Pak Alvin. Saya mohon izin share screen. Sudah muncul? Iya, baik. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Mari sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan di dalam ibadah di minggu yang kedua di bulan Februari ini.
Terima kasih Bapak, walaupun secara online kami melakukan ibadah ini karena pandemi dan juga karena situasi yang memang membuat kami seperti ini, tapi biarlah Tuhan itu tidak mengurangi rasa khusyuk kami untuk kami boleh datang menyembah Engkau, dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan yang berbicara kepada kami lewat firman Tuhan yang disampaikan, dan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya, seluas-luasnya atas kami masing-masing ya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menyerahkan semuanya nih. Hamba-Mu juga yang menyampaikan, Tuhan yang tolong pakai dia, urapi dia hanya untuk menjadi alat saluran berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan memohon semuanya ini. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari kita buka bersama bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini, yaitu dari Yeremia pasal yang ke-17, Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Yeremia pasal 17, ayat yang ke-5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia akan seperti semak bulus di padang belantara, dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia mereka yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan, serta yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua yang berkendaraan, begitu ya, yang menggunakan kendaraan, tentu saja sudah tidak asing dengan GPS, saudara ya. Jadi GPS itu berfungsi untuk membantu kita, mengarahkan kita, menunjukkan jalan kepada kita yang sampai ke tempat yang dituju. Tetapi tahukah saudara, ketika kita coba berusaha mengandalkan GPS itu semata-mata, gitu ya, mengandalkan GPS semata-mata, maka apa yang terjadi, saudara? Ada dua kejadian yang saya ingin tunjukkan di slide yang Bapak Ibu bisa lihat. Yaitu yang pertama, bahwa karena terlalu yakin dengan GPS, petunjuk GPS ya, Google Map ini, yang ada di Google Map, maka orang yang ditunjukkan ini ada di sebuah tempat di Inggris, saudara ya. Jadi ketika dia mau menuju ke satu tempat, ternyata melalui Google Map itu, ketika dia menggunakan itu, ya, dia diarahkan ke sebuah tepi tebing yang tingginya 100 meter, saudara. Ya, jadi nyasar, saudara, bukannya ke tempat yang dituju, malah nyasar, begitu ya, nyasar ke tempat yang sebenarnya dia tidak mau tuju. Atau yang kedua, saudara, ini satu tempat di Amerika,
Jadi ada orang yang juga menggunakan GPS pakai Google Map. Dia diarahkan untuk menuju ke satu tempat, tapi ternyata dia masuk ke jalur yang berlawanan arah, saudara. Dan ketika dia mau putar begitu ya, karena dia merasa sudah salah jalan, dia mau putar, ternyata ada kecelakaan yang terjadi antara mobilnya dengan mobil yang lain yang tidak menyangka bahwa dia akan putar balik begitu, saudara ya. Jadi ini malah bukannya sampai ke tujuan, tetapi justru berurusan dengan orang yang terkait dengan kecelakaan ini dan bahkan dengan kepolisian. Nah, saudara, ini bukti bahwa ketika kita mengandalkan GPS, mengandalkan hasil buatan orang manusia, ya, yang dibikin oleh manusia, maka kita harus bersiap hati untuk menghadapi resikonya, begitu saudara ya, bahwa kita bukan berhasil sampai kepada apa yang kita inginkan, kepada yang kita tuju, yang kita mau, tapi justru bisa saja kita harus mengalami banyak masalah, banyak kesulitan, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, ketika berbicara soal mengandalkan buatan manusia atau mengandalkan orang yang menciptakan GPS ini, ya begitu ya, saudara, kita bisa juga kemudian ketika kita baca Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10, maka kemudian kita juga bisa menemukan apa yang sebenarnya Yeremia ingin sampaikan kepada pembacanya dan kepada kita saat ini. Yaitu bahwa Yeremia, seperti yang kita baca tadi di dalam pasal 17 ayat 5 yang sampai yang ke-10, dikatakan bahwa Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, nasihat Yeremia ini jauh sebelumnya sudah mengingatkan orang-orang Israel, Yehuda maupun orang Israel, dan kepada kita juga saat ini, bahwa terkutuk kalau kita mengandalkan manusia, tetapi diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan. Tapi pertanyaannya, saudara, apa maksud Yeremia dengan perkataan ini? Gitu ya, saudara ya. Nah, ada hal yang perlu kita cari dulu konteksnya, saudara, supaya kita bisa menjawabnya dengan tepat, saudara. Bahwa untuk menjawab pertanyaan ini, maka tentu saja kita harus melihat dari konteks sejarahnya. Bahwa Yeremia di dalam pasal di kitabnya ini, termasuk pasal 17 ini, sedang berbicara tentang dosa-dosa Yehuda. Dosa-dosa Israel, saudara, yang tidak terbantahkan. Dan karenanya, maka hukuman Tuhan pasti akan dinyatakan. Dan sebaliknya, tentu untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup berkenan kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan, maka ada berkat bagi mereka. Nah, dari konteks Yeremia 17 ayat 5 yang sampai yang ke-10 tadi, saudara, yang sudah kita pahami bersama-sama. Lalu, apa yang sesungguhnya mau disampaikan oleh Yeremia? Yang pertama, saudara, Yeremia ingin supaya umat Tuhan itu jangan mengandalkan manusia. Ya. Jangan mengandalkan manusia. Karena kalau mengandalkan manusia dan mengabaikan Tuhan, hidupnya pasti penuh dengan penderitaan. Susah, apa maksudnya sih mengandalkan manusia? Lalu kenapa itu dikutuk oleh Tuhan? Kata mengandalkan itu sendiri, saudara, kalau kita buka kamus KBBI, saudara ya, itu berarti ya mempercayai seseorang, begitu ya, mempercayai seseorang, menjadikan dia tumpuan sandaran, begitu ya. Itu kata mengandalkan, saudara. Nah, kalau kita balik kembali kepada konteks Yeremia ini, kata mengandalkan manusia itu berarti manusia itu yang dipercaya dan jadi sandaran utama dan satu-satunya. Itu, saudara, maksud
yang dikatakan oleh Yeremia. Jadi kalau kita lihat kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh umat Tuhan dari suku Yehuda dan Israel, maka kita tahu bahwa mereka memang sudah melakukan dosa yang seperti yang dimaknakan oleh kata mengandalkan manusia itu. Apa dosanya, saudara? Dosa yang diperbuat Yehuda dan Israel adalah mereka berubah setia kepada Tuhan dan malah mengikuti para Baal. Saudara bisa baca itu nanti di dalam pasal 9 Yeremia ayat yang ke-14. Lalu juga mereka bersekutu dengan bangsa Mesir dan Asyur. Jadi mereka lebih suka mengandalkan manusia, begitu ya. Tentara perang dari Mesir dan juga dari Asyur. Dibandingkan mereka bersandar, mereka minta pertolongan Tuhan. Itu saudara bisa baca di dalam pasal 2 Yeremia ayat 36 sampai 37. Dan kita tahu bahwa Mesir dan Asyur itu adalah bangsa yang tidak kenal Tuhan, penyembah berhala. Dan itu sebabnya kemudian apa yang mereka lakukan, ya, bangsa Mesir dan bangsa Asyur lakukan juga akhirnya berpengaruh, berdampak, mempengaruhi kehidupan penyembahan orang Israel, sehingga umat Yehuda, sehingga mereka juga ikut menyembah berhala. Itu dalam pasal 2 ayat yang ke-28. Nah, saudara, ini yang menjadi kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan saat itu, Yehuda dan Israel. Lalu kenapa, saudara, perilaku itu dikutuk oleh Tuhan? Saudara, kenapa itu dikutuk oleh Tuhan? Pertama, saudara, karena memang hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sudah jelas itu, saudara. Jadi pasti ada konsekuensinya karena nggak berkenan, Tuhan nggak berkenan dengan apa yang dilakukan umatnya, maka pasti juga Tuhan tidak akan tinggal diam, tapi pasti akan melakukan tindakan penghukuman sebagai konsekuensi. Nah, yang kedua, saudara, kenapa itu dikutuk Tuhan? Karena bersandar pada manusia yang sebenarnya punya kelemahan dan terbatas. Tentunya itu sia-sia, saudara. Ya, sia-sia. Kenapa? Karena ya namanya manusia nggak ada yang sempurna. Manusia itu sukanya sering memberikan harapan, ya, PHP, saudara, ya. Jadi pemberi harapan palsu. Tapi justru akhirnya ya membuat kita kecewa. Ya, karena harapan itu nggak bisa diwujudkan. Lalu terbatas, maksudnya tentu manusia itu tidak mungkin jadi solusi untuk setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Sedangkan dia sendiri tentunya juga nggak bebas dari masalah, saudara, ya. Nggak bebas dari pergumulan, nggak bebas dari persoalan-persoalan. Jadi, saudara, kesimpulannya adalah jangan mengandalkan manusia atau diri sendiri. Karena hal itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kita merasa nggak butuh Tuhan. Dan konsekuensinya tentu tidak main-main, saudara. Nah, pertanyaannya, kalau begitu, saudara, kalau kita nggak boleh mengandalkan manusia, lalu apakah peran manusia itu tidak lagi dibutuhkan, saudara? Jawabannya tentunya tetap, saudara. Kalau kita berpikir seperti itu, tentu keliru, saudara. Peran manusia itu tetap dibutuhkan. Peran umatnya, peran anak-anak Tuhan tetap dibutuhkan. Tetapi dengan catatan bukan sebagai yang utama dan satu-satunya. Ya. Nah, saya ingin melanjutkan dulu, saudara, dengan satu cerita. Ini apa akibatnya kalau kita terlalu mengandalkan manusia, saudara. Nah, di Singapura itu, saudara, ada sebuah hotel yang dulu namanya New World Singapore. Ya, jadi
Namanya dulu seperti itu, tapi sekarang sudah berubah menjadi Fortuna Hotel. Ya. Nah, tempatnya, lokasinya kalau saudara yang biasa ke Singapura itu pasti tahu, itu di daerah Serangoon, saudara ya, Serangoon dengan Owen. Jadi Owen itu di Little India, saudara. Ya, kalau suka belanja yang murah-murah itu di Mustafa, saudara ya, daerah Little India. Nah, lokasinya di sana, saudara. Dan hotel itu dibangun dengan luar biasa, saudara ya, dengan biaya yang juga tidak sedikit. Lalu juga di hotel itu pun juga ada supermarketnya, dikatakan ada tempat pertokoan yang lain juga yang dibuka di hotel yang sama itu. Jadi luar biasa, saudara. Tetapi, saudara, apa yang terjadi pada 15 Maret 1986, tepatnya pukul 11:25, hotel itu, saudara, runtuh kurang dari 1 menit, saudara. Jadi hitungannya cuma berapa puluh detik, nggak sampai 1 menit. Runtuh semuanya. Kenapa, saudara? Hotel yang begitu megah, yang begitu luar biasa, ya, waktu itu tahun 1986 ini salah satu hotel yang juga termasuk hotel yang sangat mewah begitu. Nah, ternyata, saudara, setelah diselidiki penyebabnya adalah karena insinyur. Jadi ini biasanya bagian sipil, saudara ya, bukan arsitek yang menggambar desainnya ya, tapi insinyur sipil yang biasa menghitung berapa yang dibutuhkan, material apa yang dibutuhkan, lalu berapa ketebalannya dan seterusnya begitu ya, saudara ya. Jadi itu yang biasa menghitung. Ternyata salah hitung beban. Yang kenapa salah, saudara? Karena insinyur ini hanya menghitung beban yang hidup, saudara. Beban hidup itu artinya kalau orang nanti menginap di sana, katakanlah full, semua kamar terisi, ya, bebannya berapa? Dihitung. Lalu kemudian apalagi yang beban hidup itu? Peralatan yang ditaruh di dalam hotel itu ya, entah itu furniture, ranjang begitu ya, dengan semua peralatannya. Nah, dihitunglah semua itu. Sudah, saudara, sudah dihitung semua. Tetapi insinyur itu tidak menghitung beban mati, saudara. Beban mati itu apa? Beban mati itu yaitu kekuatan gedung itu sendiri. Dia tidak menghitung dengan baik beban dari gedung itu sendiri. Karena ternyata setelah gedung itu jadi, masih ada ditambah lagi di atap gedung itu sebuah tambahan ruangan begitu ya, yang sebenarnya secara hitung-hitungannya sudah tidak bisa lagi ditambahkan gitu ya, karena kekuatannya hanya sesuai dengan yang dihitung semula. Jadi, saudara, maka kemudian akhirnya gedung hotel itu runtuh dan sekarang memang sudah dibangun lagi menjadi Fortuna Hotel. Saudara, kenapa bisa salah hitung, saudara? Oleh karena insinyur itu juga manusia, saudara. Ya, ada kelemahan, ada keterbatasan, ada ketidakmampuan yang mau tidak mau harus diakui. Walaupun jadi insinyur bangun gedung di Singapura itu nggak main-main, sudah nggak bisa sembarangan gitu ya. Ya, pasti sudah punya license, pasti sudah punya juga hal-hal yang memang bisa direkomendasikan. Tetapi toh tetap saja terjadi seperti ini. Korban yang meninggal sebanyak 17 orang dan yang terselamatkan 33 orang. Jadi total yang terjebak di gedung itu 50 orang ya. Hanya 33 orang yang bisa diselamatkan, sementara 17 orang meninggal dunia. Termasuk pemilik dari hotel itu. Saudara, ini adalah sebuah fakta bahwa ketika kita
hanya mengandalkan manusia sebagai satu-satunya, sebagai yang utama, maka memang kita harus siap dengan segala resikonya. Nah, saudara, yang kedua, lalu siapa yang paling utama yang patut diandalkan kalau begitu? Susah, Yeremia tanpa ragu, tanpa berlama-lama, dia mengatakan bahwa dengan tegas tentunya bahwa Tuhanlah, Tuhan Allah yang dia sembah, yang dia layani, itulah yang sepatutnya jadi andalan dan harapan bagi umat. Setelah pertanyaannya sekarang, kenapa demikian? Alasannya, saudara, yang pertama tentunya, kalau orang mengandalkan Tuhan, maka Yeremia memberikan gambaran sebuah pohon, dikatakan ya, pohon yang ditanam di tepi air. Jadi artinya apa, saudara? Artinya bahwa pohon itu sudah berada di dalam posisi yang benar. Posisi yang tepat. Yang sudah benar, saudara, dekat dengan sumber yang dibutuhkan. Jadi pohon itu tentu bisa hidup, bisa bertumbuh, bisa menghasilkan daun-daunnya, buah-buahnya, begitu ya. Saudara, tentu saja itu karena dia punya sumber untuk mensuplai kebutuhannya, begitu ya. Jadi air itu, tetapi aliran air itu menunjukkan bahwa dia dekat dengan sumber yang dibutuhkan. Selain tentu sinar matahari untuk proses fotosintesis dan seterusnya. Jadi saudara, ini menunjukkan bahwa pohon itu dekat dengan air, dengan sumbernya. Maka kalau pohon itu digambarkan, juga disimbolkan dengan umat Tuhan, dengan orang-orang percaya, maka orang percaya itu tentu harus dekat dengan sumber dari air hidup yang kita butuhkan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya saudara, jadi harus dekat, saudara. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus punya relasi dengan Tuhan. Nah, tentu saja dengan memiliki relasi ini kan, karena harus memiliki relasi berarti kita tetap dibutuhkan upaya kita, usaha kita, bagian kita untuk membangun relasi itu, untuk berelasi dengan Tuhan kita. Ya, jadi bukan sekedar seperti pohon misalnya ya sudah ditanam di tepi aliran air, tapi akar-akarnya malas, saudara, misalnya ya, merambatkan ke tepi airnya atau ke sumber airnya itu. Jadi diam-diam saja akarnya di situ. Ya pasti tidak akan mendapatkan apa-apa, saudara. Demikian juga dengan kita. Kita kalau tidak berelasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka tentu saja kita tidak akan memperoleh berkat-berkat yang kita butuhkan dalam hidup kita, yang bersumber dari Tuhan kita. Jadi seperti itu, saudara. Jadi ini juga menjawab sekali pertanyaan di atas tadi ya. Kalau begitu, apakah manusia tidak dibutuhkan lagi perannya ketika kita harus mengandalkan Tuhan? Tidak, saudara. Tetap bagian kita ada, bagian Tuhan ada, tapi bagian kita juga ada, yaitu untuk kita melakukan upaya untuk berelasi dengan Tuhan. Secara aktif kita membangun relasi dengan Tuhan. Ya, jadi saya mengambil contoh misalnya tentang kisah perempuan Samaria yang melakukan percakapan dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu ke sumur ini, kamu akan tetap haus. Tapi kalau kamu minta air hidup itu, maka kamu tidak akan pernah haus lagi. Lalu perempuan itu bilang, ya saya mau minta air hidup itu, tolong kasih saya. Tuhan Yesus kemudian apakah langsung memberikan begitu saja, begitu ya, air hidup? Artinya dia mengundang perempuan itu untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Tidak, saudara. Yang Yesus lakukan adalah panggil suami. Artinya apa, saudara? Artinya perempuan itu harus berupaya untuk membereskan masalahnya, hidupnya, moralnya, ya, supaya dia
bertobat, baru kemudian dia bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini satu bagian yang kita harus lihat bahwa ada peran manusia juga yang dibutuhkan ya, walaupun kita mengandalkan Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, yang juga menarik adalah dikatakan ada jaminan akan perlindungan Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan tadi di dalam nats kita, khususnya di dalam ayat yang ke-8, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. So, sampai di situ. Sampai di situ. Pertanyaannya seperti ini, saudara. Apakah karena ada jaminan, ya, memang kita pasti sama-sama semua setuju bahwa ayat ini sedang berbicara tentang jaminan Tuhan, akan perlindungan Tuhan buat anak-anaknya, ya, buat umatnya. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, kata tidak mengalami di situ, perhatikan, tidak khawatir itu menunjukkan adanya jaminan yang pasti dari perlindungan Tuhan, ya, pertolongan Tuhan. Tapi saudara, perhatikan bahwa meskipun dikatakan mereka tidak mengalami panas terik, saudara, perhatikan, saudara, ya, yang tidak khawatir, ya, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Tapi perhatikan, saudara, bawahnya, ya, ayat yang terakhir sebelum ayat 8 ini, ya, sebelum ayat 8 berakhir, yaitu yang tidak khawatir dalam tahun kering. Saudara, perhatikan kata yang tidak khawatir dalam tahun kering. Itu berarti apa, saudara? Artinya umat Tuhan bisa mengalami tahun kering itu, walaupun tidak mengalami panas terik tadi, ya, yang dikatakan di atas. Tapi tahun kering itu bisa dialami, saudara. Tapi tidak ada kekhawatiran walaupun tahun kering itu datang. Kenapa? Karena perlindungan Tuhan tadi, jaminan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Jadi kesimpulannya apa, saudara? Kesimpulannya, walaupun kita dekat dengan Tuhan, seperti pohon itu dekat dengan sumber air, begitu ya. Tapi saudara perhatikan bahwa itu tidak berarti bahwa kita bebas dari segala persoalan, kesulitan, tantangan, pergumulan dalam hidup kita. Jadi jangan berpikir kalau kita dekat sama Tuhan, lalu kemudian kita bebas dari persoalan-persoalan, dari masalah-masalah, dari pandemi COVID-19, dari dampaknya terhadap kesehatan kita, misalnya, dari dampaknya terhadap usaha pekerjaan kita, dampaknya terhadap rumah tangga kita, dampaknya terhadap studi pendidikan anak-anak dan cucu-cucu kita. Enggak, saudara. Tetap kita alami itu. Tetapi sekali lagi, jangan kemudian kita hanya tenggelam di dalam semua pergumulan, persoalan, masalah yang kita hadapi di dalam pandemi. Semua orang kena, saudara. Bukan hanya orang yang katakanlah ekonomi ke bawah, saudara, tapi yang di atas pun, ya, orang-orang kaya sekarang pun juga mengalami kesulitan, saudara. Hartanya banyak yang berkurang, ya, banyak yang kemudian jual aset dan seterusnya. Jangan pikir hanya orang-orang yang menengah ke bawah yang kena dampaknya. Enggak, saudara. Semua orang kena. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki relasi dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, dikatakan ada jaminan, ada perlindungan Tuhan. Mereka yang mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Ya, jadi walaupun ada dikatakan tahun kering terjadi, ya, di mana kita semua saat ini sedang bergumul dengan masalah financial, inflasi, saudara, sudah mulai di depan mata kita, ya, karena dampak pandemi yang terus masih terjadi, saudara. Ini tahun kering, saudara, tahun kering, betul. Tetapi, saudara, dikatakan kita tidak perlu khawatir kalau kita mengandalkan Tuhan yang akan memberikan jaminan dan perlindungan, pertolongan bagi anak-anak. Nah, yang seterusnya sudah kita lanjut terus.
Yang ketiga dikatakan, apa buktinya? Dikatakan bahwa berkat Tuhan, jaminan perlindungan pertolongan Tuhan itu membuat kita untuk kemudian bisa senantiasa produktif. Ya, tahun kering kita juga bisa mengalami, seperti juga saat ini kita mengalami pandemi ya, semua orang mengalami dampaknya. Bisa, saudara. Tetapi berkat Tuhan tetap memampukan kita untuk bisa senantiasa produktif. Saudara, gambaran ini tentu sudah familiar, saudara ya. Kenapa saya pilih anggur dan buah arah, karena itulah yang biasanya tumbuh di daerah Israel, begitu saudara ya. Jadi kalau saudara berkesempatan untuk berkunjung ke Israel, saudara pasti nggak akan melewatkan di itinerary itu kota Kana, saudara ya, kota yang anggurnya memang sangat baik karena di situ juga ada pernikahan yang dikunjungi oleh Yesus, yang Yesus mengubah air menjadi anggur, saudara ya. Jadi di kota Kana itu sudah akan mencicipi anggur yang ya menurut saya salah satu yang terbaik, gitu ya. Nah, termasuk buah arah juga demikian ya. Tentu saja inilah dua pohon yang familiar sekali di Israel. Nah, saudara, maksud dari apa yang dikatakan diberkati oleh Tuhan, gitu ya, untuk senantiasa produktif, maksudnya tentu walaupun kita mengalami masa-masa yang sulit, kita nggak steril dari semua persoalan hidup yang dialami juga oleh orang-orang lain. Tapi karena kita hidup mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan dalam segala hal, saudara, ya, dalam setiap aspek hidup kita, maka Tuhan akan membuat kita produktif, tetap bisa menghasilkan secara konsisten buah-buah. Gitu. Lalu apa buah yang dimaksud di sini, saudara? Apakah buah seperti yang kita lihat di gambar ini? Tentu saja buah yang dimaksud ini ada dua hal, saudara. Yang pertama tentu sikap dan tingkah laku kita ya, perbuatan kita yang memperkenankan hati Tuhan. Ini yang pertama, buah yang pertama. Dan tentunya yang kedua, buah yang dimaksud itu tentu adalah berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan, yang bisa kita nikmati ya bersama dengan keluarga kita. Jadi berkat-berkat jasmani, berkat-berkat materi. Yang Matius 6 ayat 33 sudah jelas menunjukkan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Untuk kita mengandalkan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan ya kepada kita. Nah, Yohanes 15 ayat yang ke-7 juga demikian, ketika kita membangun relasi dengan Tuhan. Ya. Kita ada di dalam Dia dan Dia ada dalam kita. Maka minta apa saja yang kamu doakan, Tuhan akan menjawab. Nah, saudara, ini janji Tuhan, saudara. Ya, janji Tuhan. Nah, saya mau tutup dengan sebuah cerita tentang ada satu anggota keluarga yang ketika saya melayani dalam pandemi ini, kebetulan ada ulang tahun begitu ya, salah satu oma yang berulang tahun. Lalu kemudian saya diundang untuk membawakan renungan begitu di dalam kesempatan itu. Jadi ketika selesai renungan, selesai ibadah syukur, ya kita ngobrol begitu karena ada anggota keluarga juga yang hadir. Nah, saya ketemu dengan satu keluarga yang hadir di situ. Nah, keluarga dari oma ini ternyata memang usahanya berjualan makanan untuk hewan-hewan yang peliharaan begitu, saudara ya. Jadi dalam masa pandemi ini biasanya semua orang pasti jadinya punya hobi gitu. Ya. Hobinya entah piara ikan ya, ada cupang, ada ikan lain begitu yang mungkin jadi piaraan ya, koi. Lalu kemudian entah kalau yang nggak suka dengan ikan mungkin dengan
anjing begitu saudara ya. Jadi piara anjing lah begitu. Ada yang suka dengan burung ya, juga dengan burung begitu. Nah, ada juga yang ya bercocok tanam misalnya ya, untuk kebutuhan kita juga kita bisa panen gitu. Itu juga ada. Nah, kebetulan salah satu anggota keluarga yang saya temui ini dia jualan pakan untuk burung. Ya, ini jadi burung, makan makanan burung. Sebelum pandemi itu ya usahanya bukan berarti nggak berkembang, nggak maju, sudah biasa-biasa aja gitu ya, so-so begitu ya. Pemasukannya, omsetnya juga ya biasa aja lah gitu. Tapi begitu pandemi terjadi, di mana semua orang justru sedang sulit, sedang susah. Tapi justru berkat Tuhan dikatakan, Tuhan limpahkan luar biasa. Ya saudara, jadi tokonya itu, saudara, dari pagi ketika dia buka sampai tutup lagi, itu selalu penuh dengan orang yang belanja untuk beli makanan ternak, ya burung piaraan khususnya. Jadi selalu penuh saudara tokonya, gitu ya. Jadi sampai sekarang sudah, sampai kemarin saya ketemu beliau juga masih seperti itu ya kondisinya. Jadi wah, saya bilang luar biasa. Iya. Kalau orang mengatakan ya pandemi ini susah, ya susah memang. Tapi saya harus juga mengatakan, ya saya juga bersyukur bahwa saya diberikan anugerah. Dia tidak katakan dengan sombong, oh saya nggak mengalami kesusahan begitu, enggak ya. Tapi dia dengan rendah hati mengatakan, ya memang semua susah ya, pasti ada kesusahan. Tapi saya kok juga diberikan anugerah oleh Tuhan, saya bisa diberkati untuk bisa tetap survive begitu dengan usaha saya ini. Bahkan omsetnya dikatakan kalau dulu hanya ya sekian saja yang pemasukannya, sekarang bisa berkali-kali lipat, saudara. Ya, sehingga wah luar biasa lah hidupnya. Nah, saudara, dari cerita ini saya hanya ingin mengatakan orang yang sungguh mengandalkan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, dia tidak akan dikecewakan. Ya, saudara ya. Jadi jangan biarkan kita diganggu ataupun dibujuk oleh apapun yang berusaha untuk menarik kita, untuk membuat kita merasa nggak butuh Tuhan, nggak perlu Tuhan, kita bisa kok sendiri dan seterusnya. Saudara, singkirkan itu. Ya, jangan kita lagi bersikap seperti itu, karena kita pasti akan menuai hal-hal yang menjadi kesulitan, penderitaan. Tetapi justru dengan mengandalkan Tuhan, Tuhan menyatakan janjinya bahwa dia bukan hanya dekat dengan sumber kehidupan, ya, air hidup itu. Dia bukan hanya ada jaminan perlindungan pertolongan Tuhan, tapi juga Tuhan akan membuat dia senantiasa produktif untuk menghasilkan buah dalam hidupnya. Mari saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang meteraikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan, sehingga meskipun di dalam pandemi ini, sekali lagi kami banyak pergumulan, banyak kesulitan yang kami alami. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, tetapi juga kami tetap melakukan apa yang jadi bagian kami, maka Tuhan, kami yakin janji Tuhan pasti akan digenapi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya stop share screen. Silakan saya kembalikan kepada Pak Alvin. Terima kasih kepada Pak Widianto yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini.
Bapak Ibu yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba bagi kita untuk mengakui iman percaya kita. Saya undang jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu jemaat sekalian. Sekarang tiba bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Ayat persembahan terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita kembalikan untuk dapat memberikan persembahan syukur kita. Yang rindu untuk memberikan persembahan syukur dapat memberikan melalui transfer ke rekening yang ada di layar Bapak Ibu, atau juga bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di ruang kasih GKBI. Sebagai persembahan syukur kita mau naikkan satu pujian. Betapa aku bersyukur. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu pada berkat sudah, apa mulia kasih-Mu Yesus, Kau aku bersama, Hosana itu kami, Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa atas firman-Mu pagi hari ini yang senantiasa mengingatkan kepada kami untuk mengandalkan Engkau dalam segala pergumulan kami ya Bapa. Dan pada pagi hari ini terima kasih juga telah mengingatkan kami untuk senantiasa memberikan persembahan syukur kami. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat dan juga untuk pelayanan di GKB. Kau juga berkati untuk para majelis dan badan pengurus yang mengelola keuangan gereja. Kiranya juga Engkau yang senantiasa memberikan hikmat kepada mereka. Tuhan, inilah persembahan kami yang kami bawa ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan biarlah kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku
yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya persilakan kepada Pak Widianto untuk doa berkat dan juga syafaat. Ya, baik. Mari satukan hati kita berdoa. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih sungguh ya Tuhan. Inilah akhir dari ibadah online yang kami laksanakan di Gereja Kristus Bojong Indah ini. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami menerima berkat-Mu, kami ingin berdoa syafaat, khususnya kami ingin mengucap syukur untuk Gereja Kristus Bojong Indah yang Tuhan sudah berikan hati, visi dan misi untuk senantiasa memperhatikan kebutuhan rohani jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan yang terus dengan giat, dengan semangat untuk melayani, walaupun ibadah saat ini sedang online maupun juga ketika onsite, apakah itu hari Minggu dan juga ibadah-ibadah lain di hari yang berbeda, termasuk juga ibadah umum dan kategorialnya. Berkati ya Tuhan, supaya kami terus bisa tetap melayani dengan tubuh yang sehat, dan Tuhan juga memakai setiap kami untuk menjadi alat suram berkat-Mu. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristus Bojong Indah ini, dalam setiap pergumulan yang dihadapi ya Tuhan. Apakah itu masalah ekonomi, kesehatan, studi, pendidikan anak-anak dan cucu-cucu dari jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati supaya dalam usaha pekerjaannya, rumah tangganya, studinya diberkati oleh Tuhan. Kesehatannya juga diberkati oleh Tuhan. Dan jika ada pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi, mari Tuhan, biarlah kami membawa itu dalam tangan kasih-Mu Tuhan, supaya dengan apa yang sudah Tuhan firmankan lewat Yeremia pasal yang ke-17, khususnya ketika kami diingatkan, didorong untuk mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala sesuatu. Kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tapi kami juga tetap menyadari apa yang menjadi bagian kami. Kami juga mau taat untuk melakukan bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, itu akan menjadi indah pada waktunya. Tuhan akan memberikan kami kekuatan, kemampuan, jalan keluar untuk mengatasi semua itu. Bapak berkati juga yang berulang tahun. Terima kasih untuk adik Caleb. Terima kasih untuk adik Joandra. Terima kasih untuk saudara kami Herlin, saudari Sieni, Bapak Ferdinandus, yang hari ini
maupun juga yang tanggal 7 Februari kemarin, tanggal 12 Februari kemarin berulang tahun. Terima kasih Bapak. 1 tahun lagi Tuhan sudah tambahkan dalam usia mereka. Berkati dan tambahkan terus cinta kasih mereka kepada Tuhan. Cinta kasih mereka juga kepada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk dilayani. Dan berkati usaha pekerjaannya, rumah tangga, studi pendidikan, dan kuliahnya serta pelayanannya ya Tuhan. Supaya mereka boleh menjadi alat selalu berkat Tuhan. Dan Tuhan tetap memberkati juga hidup dan semua yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu ini. Tuhan yang sediakan. Terima kasih Bapak. Dan pada akhirnya kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dan misi, serta juga bangsa dan negara kami. Kami berdoa biar Tuhan terus berkati pekabaran Injil yang dilakukan melalui lembaga-lembaga Kristen, serta sekolah-sekolah, dan juga gereja-gereja Tuhan, lembaga-lembaga lainnya. Mari Tuhan Kau berkati, supaya semua yang kami lakukan, sungguh ya Tuhan, membuat Injil Tuhan semakin luas diberitakan, semakin banyak orang yang mendengar, dan kuasa Roh Kudus bekerja untuk menggerakkan mereka untuk percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak berkati pemerintah kami, supaya Tuhan yang menolong memberikan hikmat kepada pemerintah kami dalam menangani masalah-masalah dalam segala aspek, apakah itu ekonomi, politik, dan khususnya juga menyangkut pandemi saat ini. Mari Tuhan, biarlah dorongan untuk terus melakukan vaksinasi, baik yang pertama dan yang kedua bagi yang belum, maupun juga booster, itu semua boleh mewujudkan herd immunity, satu kekebalan dalam kelompok masyarakat, supaya itu boleh mempersempit mempersempit ruang gerak pandemi COVID-19, khususnya varian Omicron yang saat ini sedang begitu banyak memaparkan kepada orang-orang ya Tuhan. Kami rindu Tuhan yang juga menyatakan kuasa-Mu supaya pandemi ini boleh segera berakhir ya Tuhan. Dan Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, khususnya bagi jemaat-jemaat-Mu, sehingga dan hamba-hamba-Mu, sehingga kami boleh tetap beraktivitas dengan baik. Yang sakit, yang masih dalam pemulihan, Tuhan terus jamah berkati, termasuk Pak Vicky, Tuhan juga berkati beliau dalam pemulihannya. Terima kasih Bapak. Inilah seru doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa, serta pimpinan, pertolongan, penyertaan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus tinggal atas saudara-saudara sekalian hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu dipersilakan untuk bersatu sejenak.